Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima Kusmawardani dari TBID sebagai presenter hari ini, dan saya akan membawakan materi mengenai dinasti Utsmani di Turki. Baik, langsung saja pada subbab yang pertama adalah mengenai sejarah berdirinya dinasti Utsmani di Turki. Jadi Istanbul merupakan ibu kota kerajaan Turki Utsmani, yang mana kota ini sebelumnya merupakan ibu kota kerajaan Romawi Timur yang bernama Konstantinopel. Secara formal, Utsman memproklamirkan kemerdekaan wilayahnya menjadi suatu kesultanan pada tahun 1299-an Masehi. Sepanjang sejarah Turki Utsmani ini telah terjadi sebanyak 37 kali pergantian kekuasaan. Para sultan tersebut diangkat berdasarkan keturunan seperti halnya khalifah sebelumnya. Kemudian kata Utsmaniyah sendiri diambil dari pendiri pertama dinasti ini, yaitu Utsman ibnu Ertugrul ibnu Sulaiman Shah. Para pendiri Daulah Utsmaniyah ini juga berasal dari suku Koi, keturunan Oghuz. Bani Utsmani merupakan keturunan dari kabilah Turkmeniyah yang mendiami Kurdistan pada abad ke-13. Kemudian Sulaiman Shah dengan 1000 pengikutnya menggembara ke Anatolia dan singgah di Azerbaijan, namun sebelum sampai tujuan, ia sudah meninggal dunia terlebih dahulu. Kemudian sesampainya di Anatolia, mereka diterima oleh penguasa dinasti Saljuk, Sultan Alauddin II, yang sedang berperang dengan Romawi Timur yang berpusat di Bizantium. Kemudian Ertugrul, sebagai anak dari Sulaiman Shah, membantu Sultan Alauddin II melawan Romawi Timur, sehingga dinasti Saljuk itu mengalami suatu kemenangan. Kemudian Sultan pun merasa senang dan memberikan hadiah kepada Ertugrul sebuah wilayah Dorileum atau Ikizahar yang berbatasan dengan Bizantium. Kemudian sepeninggal Ertugrul, atas persetujuan Sultan Alauddin, kedudukan Ertugrul digantikan oleh putranya yang bernama Utsman, yang kemudian ia memerintah Turki Utsmani antara tahun 1281 sampai 1324 Masehi. Kemudian terjadi serangan Mongol terhadap Baghdad, termasuk kepada Seljuk, yang terjadi pada tahun 1300, menyebabkan dinasti ini terpecah-pecah menjadi sejumlah kerajaan kecil. Nah, dalam kondisi kehancuran Seljuk inilah Utsman mengklaim kemerdekaan secara penuh atas wilayah yang didudukinya. Sekaligus ia juga memproklamasikan berdirinya kerajaan Turki Utsmani. Penaklukan kota Konstantinopel berawal dari Muhammad Al-Fatih, ialah Sultan Muhammad II yang lahir pada tahun 1429 Masehi atau 833 Hijriah. Kota Konstantinopel dianggap kota paling penting pada waktu itu, yang didirikan pada tahun 330 Masehi, yang didirikan oleh Raja Bizantium Konstantin pertama. Perjalanan dalam menaklukkan kota Konstantinopel, yaitu Sultan Muhammad II mencurahkan segala kemampuan yang dimiliki pasukan untuk persiapan penaklukan kota Konstantinopel. Pada waktu itu membentuk pasukan yang mencapai hampir 250.000 tentara. Jumlah pasukan itu sangatlah besar untuk merebut kota Konstantinopel. Sultan Al-Fatih terus berusaha mencempurnakan persiapan-persiapan untuk menembus kota Konstantinopel, mengumpulkan informasi tentang kota Konstantinopel, menyiapkan peta-peta yang dibutuhkan untuk mengepungnya. Setelah semua persiapan telah dikirim, Al-Fatih lalu mengumpulkan pasukannya yang kurang lebih berjumlah 250.000 pasukan. Pada waktu itu, ia juga menyampaikan pada khutbahnya yang begitu kuat untuk mendorong mereka semua untuk berijtihad atau berjihad merebut kemenangan atau gugur sebagai syahid. Pasukan Bizantium berusaha mengerahkan segenap kemampuan untuk melindungi kota Konstantinopel. Mereka mendistribusikan pasukan di atas pagar-pagar benteng dan memperkuat penjagaan. Sementara pasukan Utsmani pun semakin menguatkan cengkeramannya terhadap kota itu.
Serangan kota Konstantinopel dimulai seusai sholat Jumat pada 6 April 1453 Masehi. Selain dengan tembakan yang dilepas oleh pasukan-pasukan, mereka juga melepaskan meriam raksasa. Yang meriam ini diciptakan oleh Sultan Mehmed II dengan bantuan seorang insinyur bangsa Hungaria bernama Urban. Meriam yang mampu menembak peluru seberat antara 800 pon hingga 1200 pon. Selain meriam, Mehmed juga mengerahkan 140 buah kapal perang dan 320 buah perahu dengan angkatan tentara berjumlah 150.000 pasukan, termasuk 12.000 pasukan khusus Jinasari yang terlatih. Upaya penaklukan ibu kota Bizantium ini tidak mudah, sebab setelah 2 pekan serangan dilancarkan, kota itu masih mampu bertahan. Salah satu faktor kegagalan karena keterbatasan serangan yang dilancarkan dari darat. Karena itulah pada 21 April hingga 22 April, Mehmed mengerahkan kapal perangnya agar diseret melalui bukit Galata menuju ke tanduk emas Golden Horn, sehingga serangan dilakukan dari laut agar lebih efektif. Serangan Sultan tidak henti-hentinya memberikan semangat pada bala tentaranya hingga pada hari Rabu pagi tanggal 29 Mei tahun 1453 Masehi, serangan dimulai dari pengarahan tentara yang kurang mahir hingga tentara yang terlatih. Jadi tentara yang kurang mahir sampai tentara yang terlatih. Nah, pasukan pemanah dan juga tentara Janisari yang lebih terlatih juga dikerahkan. Jadi semua pada waktu itu dikerahkan oleh Sultan Mehmed II. Serangan secara terencana ini akhirnya membuahkan hasil dan membawa jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan kekhalifahan Turki Utsmani. Dengan penaklukan yang dilakukan itu, kota Konstantinopel diubah namanya menjadi Istanbul. Saat mendapatkan kemenangan itu, Sultan Mehmed II tidak serta-merta mengusir masyarakat di dalamnya. Namun, ia justru memberikan pengampunan pada masyarakat di kota itu dengan cara dilindunginya. Istanbul sendiri pun dikenal sebagai pusat dunia di masanya. Di kota itu hidup beragam masyarakat dan berbagai kebangsaan, mulai dari Yunani, Armenia, Yahudi, orang-orang Latin, Arab, Hindia, Iran, dan Afrika. Karena masa pemerintahan Turki Utsmani yang sangat lama, yaitu dari tahun 1299 Masehi sampai 1924 Masehi, menjadikan sejarawan berbeda pendapat dalam membuat periodisasi. Namun, secara umumnya periodisasi ini dapat dibagi menjadi 5, yakni periode yang pertama dari tahun 1299 sampai 1402 Masehi, dari masa Utsman I sampai masa Bayezid I. Pada masa ini mencakup awal berdirinya kerajaan, penaklukan pertama, dan kekalahannya melawan Timur Leng yang banyak menaklukkan wilayah-wilayah Islam. Kemudian periode 2 dimulai dari tahun 1403 sampai 1566 Masehi. Diisi oleh Muhammad I sampai masa Sulaiman I. Periode ini mulai adanya pembangunan kembali dan perkembangan secara cepat sampai pada puncak kejayaannya. Kemudian periode 3 yang dimulai dari tahun 1566 sampai 1703 Masehi, dimulai dari Sultan Salim II sampai masa Sultan Mustafa II. Masa ini ditandai dengan adanya penaklukan dan jatuhnya Hongaria kepada musuh. Kemudian periode 4 dari tahun 1703 sampai 1839 Masehi ditandai dari masa Sultan Ahmad III sampai masa Sultan Mahmud II, yang juga dikenal dengan masa kemunduran dan kelemahan dinasti Utsmani Turki. Kemudian yang terakhir, periode 5 dimulai dari tahun 1839 sampai 1922 Masehi, yang dimulai dari masa Sultan Abdul Al-Majid I sampai masa Muhammad VI.
Masa ini ditandai dengan kebangkitan dari segi kebudayaan maupun administrasi dengan adanya pengaruh dari dunia barat. Dari pembabakan kekuasaan oleh beberapa sultan pada masanya tersebut, maka telah banyak kemajuan yang dicapai oleh dinasti Utsmani Turki. Di antaranya adalah yang pertama pada bidang politik dan pemerintahan, berupa perluasan wilayah kekuasaan, yaitu usaha ekspansi setelah Sultan pertama Turki wafat tetap dilanjutkan oleh sultan-sultan yang lain, antara lain Orkan I yang telah menaklukkan kota Izmit dan juga Kalipoti yang kemudian dijadikan sebagai benteng strategis bagi Turki Utsmani. Dan puncak kebesarannya adalah pada masa pemerintahan Muhammad II atau Al-Fatih yang sukses menaklukkan kota Konstantinopel pada tahun 1453 yang merupakan ibu kota Bizantium atau Romawi Timur. Kemudian yang kedua adalah sistem pemerintahan. Dari sistem monarki, yaitu pergantian kepemimpinan yang didasarkan pada garis keturunan, kemudian diubah menjadi sistem konstitusional, yaitu sultan sebagai kepala pemerintahan menjalankan roda pemerintahan berdasarkan undang-undang. Ada juga pada masanya Mahmud II yang telah dibuat undang-undang yang lebih kita kenal dengan sebutan Tanzimat. Dengan hal itu, sultan sudah tidak dapat lagi sewenang-wenang dalam menentukan segala sesuatunya. Kemudian yang ketiga adalah di bidang keamanan. Setelah gerakan ekspansi yang dilakukan sultan-sultan sebelumnya sangat luas, karena itulah dibangun sebuah kekuatan militer yang hebat. Di samping itu, mereka juga telah memiliki strategi militer yang cukup memadai dan memiliki semangat kesatria yang sangat menakjubkan. Kemudian selanjutnya, pada masa Orkan, melakukan perombakan dan pembaruan dalam tubuh organisasi militer menjadi pasukan yang tangguh dengan nama Jenisari atau Inkisyariah. Di bidang agama, dalam tradisi masyarakat di sini, agama mempunyai peranan yang cukup besar dalam sosial politik, karena masyarakat digolongkan berdasarkan agama dan kerajaan sendiri sangat terikat dengan syariat, sehingga fatwa ulama menjadi hukum yang berlaku pada saat tersebut. Yang keempat, di bidang kebudayaan, tak ketinggalan pula dengan budaya Turki Utsmani yang mengalami perkembangan yang cukup pesat. Karena hal tersebut disebabkan karena masyarakat Turki Utsmani yang merupakan masyarakat yang memiliki kebudayaan yang cukup majemuk karena terdiri dari berbagai macam bangsa-bangsa. Terakhir yang tak kalah pentingnya juga di bidang perekonomian, sejak dikuasainya Laut Hitam, Aegean, dan juga Mediterania sebagai jalur perdagangan laut yang strategis, terutama untuk jalur distribusi hasil produksi yang dikembangkan ke dunia luar, terdapat beberapa sentra kota industri yang pada waktu itu misalnya Mesir memproduksi kain sutra dan juga katun, Anatolia yang memproduksi bahan-bahan tekstil dan lain sebagainya, dan juga ada beberapa negara agraris yang subur dengan hasil pertaniannya seperti Syria, menghasilkan beras, sayuran, terigu, dan gula, dan juga beberapa buah-buahan, yang kemudian hasil-hasil dari pertanian mereka ini dipasarkan melalui Laut Hitam. Sarana peningkatan ekonomi yang lainnya juga ketika musim haji tiba, hal itulah yang menyebabkan perekonomian di Turki Utsmani relatif berjalan lebih baik, bahkan cenderung maju untuk kepentingan pemerintahan dan rakyat-rakyatnya. Proses kemunduran hingga kejatuhan kerajaan Turki Utsmani berlangsung sangat lama, yaitu kurang lebih 3 abad, yakni mulai berakhirnya masa Sulaiman II Al-Qanui 1520 Masehi hingga masa kejatuhannya 1924 Masehi. Kemajuan-kemajuan Eropa dalam teknologi militer dan industri perang membuat kerajaan Utsmani menjadi kecil di hadapan Eropa. Akan tetapi, nama besar Turki Utsmani masih membuat Eropa Barat segan untuk menyerang atau mengalahkan wilayah-wilayahnya yang berada di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Namun, kekalahan besar Turki Utsmani dalam menghadapi serangan Eropa di Wina tahun 1683 Masehi membuat mata barat bahwa Turki Utsmani telah mundur jauh sekali. Sejak itu, kerajaan Turki Utsmani mendapatkan serangan-serangan besar dari barat. Usaha pembaruan dilakukan tidak terbatas dalam bidang militer saja. Dalam bidang-bidang yang lain juga dilaksanakan pembaruan seperti
seperti pembukaan percetakan di Istanbul pada tahun 1727 Masehi untuk kepentingan kemajuan seperti kemajuan ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan. Meskipun demikian, usaha-usaha pembaruan itu bukan saja gagal menahan kemunduran kerajaan Turki Utsmani yang terus mengalami kemerosotan, tapi juga tidak membawa hasil yang diharapkan. Penyebab kegagalan itu terutama adalah kelemahan raja-raja Turki Utsmani karena wewenangnya sudah mulai menurun. Di samping itu, keuangan negara yang terus mengalami kebangkrutan sehingga tidak mampu menunjang usaha pembaruan. Faktor terpenting lainnya yaitu karena ulama dan tentara Jenisari yang sejak abad 17 Masehi menguasai suasana politik kerajaan Turki Utsmani menolak usaha pembaruan itu. Dengan demikian, kerajaan Turki Utsmani terus mendekati jurang kehancuran. Sementara Barat menjadi ancaman besar bagi Utsmani Turki. Struktur kekuasaan kerajaan dirombak, lembaga-lembaga pendidikan modern didirikan, buku-buku barat diterjemahkan ke dalam bahasa Turki. Siswa-siswa berbakat dikirim ke Eropa untuk belajar, dan yang terpenting sekali adalah sekolah-sekolah yang berhubungan dengan kemiliteran didirikan. Akan tetapi, meski banyak mendatangkan kemajuan, hasil gerakan pembaruan tetap tidak berhasil menghentikan gerak maju Barat ke dunia Islam di abad ke-19 Masehi. Akhirnya serangan-serangan itu adalah ditandatanganinya perjanjian San Stefano pada Maret 1878 Masehi. Dengan demikian, berakhirlah kekuasaan Turki di Eropa, sementara kebanyakan daerah berbentuk mayoritas Muslim di Timur Tengah pada abad berikutnya mulai diduduki bangsa Eropa. Di samping itu, gerakan pembaruan justru mengancam kekuasaan para sultan yang absolut. Karena para pejuang Turki Utsmani melihat bahwa kelemahan Turki terletak pada keabsolutan sultan itu. Mereka ingin membatasi kekuasaan sultan dengan membentuk konstitusi. Itulah yang membuat kemunduran Turki Utsmani.